Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok satu di sini ingin membahas materi konsep dasar psikologi pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, pasti teman-teman belum banyak yang tahu atau penasaran sama yang namanya psikologi. Tanpa berlama-lama, ayo kita lihat list apa aja yang bakal dibahas sama kelompok satu. Nah, di sini ada pengertian dan hakikat psikologi pendidikan, yang terdiri dari pengertian psikologi, definisi menurut beberapa ahli, pengertian pendidikan, pengertian dan definisi psikologi pendidikan. Lalu ada psikologi pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu, lalu latar belakang historis, lahirnya psikologi pendidikan, dan sejarah para tokoh. Lalu kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan, dan tujuan manfaat dan ruang lingkungan psikologi pendidikan. Nah, psikologi itu apa sih? Psikologi secara etimologis berasal dari kata psei dan logos, yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Menurut para ahli, seperti Plato dan Aristoteles, mereka lebih mengedepankan hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir dalam kajian psikologi. Sedangkan John Bradus Watson berpandangan bahwa penekanan kajian psikologis pada tampak lahiriah tingkah laku berdasarkan hasil observasi yang objektif dari rangsangan dan respons. Sedangkan Woodward dan Marquis beranggapan bahwa menekankan psikologi lebih intens pada interaksi individu terhadap alam sekitar di mana mereka tinggal. Psikologi diartikan menjadi beberapa pengertian juga nih. Wah, apa aja ya? 1. Psikologi merupakan ilmu mengenai mental. 2. Psikologi merupakan studi tentang pikiran manusia dan fungsinya. 3. Psikologi merupakan ilmu mengenai pikiran. 4. Psikologi merupakan karakteristik mental atau perilaku seseorang atau kelompok. 5. Psikologi merupakan ilmu mengenai tingkah laku. Definisi psikologi menurut para ahli. Nah, di sini terdapat Ernest Hilgert dalam bukunya Introduction to Psychology mengatakan bahwa psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang. Dan menurut Robert S. Woodward dan Marquis, dalam bukunya Psikologi mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan dan tingkah laku individu dalam hubungan dengan lingkungan. Dan menurut Chilford, Tim Morgan, dalam bukunya Introduction to Psychology mengatakan bahwa psikolog adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang. Menurut Gurdjieff dan Miller, dalam bukunya Psychology and Communication menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang berusaha untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan peristiwa-peristiwa mental dan tingkah laku. Sedangkan menurut Morgan, menyatakan bahwa psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia, baik perilaku yang tampak overt maupun yang tidak tampak covert, serta bagaimana memanfaatkan ilmu tersebut agar dapat membantu memecahkan masalah-masalah manusia. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik. Jika kata ini diberi awalan me, maka jadi mendidik yang artinya memelihara dan memberi latihan, atau ajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas mengatakan definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pendidikan, tuntutan diberikan oleh pendidik kepada pertumbuhan peserta didik untuk memajukan kehidupannya. Nah, kita lanjut ke pengertian dan definisi psikologi pendidikan. Dapat dilihat dari dua sudut, yakni etimologi dan terminologi. Menurut etimologi atau asal-usul kata, psikologi pendidikan dapat dijabarkan dalam dua kata, yakni psikologi dan pendidikan. Psikologi pertama secara etimologi adalah istilah hasil pengindonesiaan dari bahasa asing, yakni bahasa Inggris psikologi. Istilah psikologi sendiri berasal dari kata-kata Yunani psei yang dapat diartikan sebagai roh, jiwa atau daya hidup, dan logis yang dapat diartikan ilmu. Kedua, secara terminologis atau istilah, maka psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari atau menyelidiki pernyataan-pernyataan. Nah, berikut beberapa definisi psikologi pendidikan yang pernah dikemukakan para ahli.
seperti Cow and Crow yang menegaskan bahwa psikologi merupakan suatu ilmu yang menerangkan masalah belajar pada seorang anak sejak lahir sampai usia lanjut, termasuk di dalamnya kondisi yang mempengaruhi belajar. Lalu ada Barlow yang memberikan batasan psikologi pendidikan sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi dengan rangkaian sumber-sumber untuk membantu kalian melaksanakan tugas-tugas sebagai guru dalam proses belajar mengajar secara efektif. Lalu ada Witherington yang menegaskan pengertian psikologi pendidikan adalah bahwa psikologi pendidikan merupakan studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan manusia. Lanjut pada materi berikutnya, B. Psikologi pendidikan sebagai sebuah disiplin ilmu. Kerangka kerja ilmu sebagai sebuah pengetahuan ilmiah didasarkan pada 3 syarat utama, yakni objek, metode, dan sistematika. 1. Objek. Ada 2 macam objek ilmu pengetahuan, yaitu objek materia dan objek forma. Dalam psikologi pendidikan, pembagian objek pembahasan ini sebagai berikut. A. Objek materia. Psikologi pendidikan adalah penghayatan dan tingkah laku manusia. B. Objek forma dalam psikologi pendidikan ini konkretnya adalah proses membimbingnya, mengajar dan melatih anak dalam dunia pendidikan. 2. Metode. Beberapa metode yang lazim digunakan dalam psikologi pendidikan adalah sebagai berikut. A. Metode observasi. B. Metode eksperimen dan tes. C. Metode kuesioner dan interview. D. Metode studi kasus. E. Metode sosiometri. F. Metode statistik. Sementara itu metode lain adalah seperti pendapat pada tokoh-tokoh psikologi. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam penelitian di bidang psikologi, diantaranya A. Metode eksperimental. B. Metode pengamatan atau observasi. C. Metode survei. Metode TC riwayat kasus dalam psikologi pendidikan sendiri. Metode di atas juga lazim digunakan, hanya saja disesuaikan dengan kasus masalah yang sedang dihadapi dalam bidang pendidikan itu sendiri. 2. Sistematika. Berikut adalah sistematika psikologi pendidikan yang terdiri dari 8 bagian utama. 1. Pengertian dan ruang lingkup psikologi pendidikan. A. Pengertian dan sejarah. B. Objek, metode, dan sistematika. C. Kedudukan dan hubungannya dengan ilmu lain. 2. Peranan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. A. Peran utama dan tujuan utama psikologi pendidikan. B. Fungsi praktis psikologi pendidikan bagi guru. C. Kedudukan psikologi dalam proses belajar mengajar. 3. Teori-teori psikologi belajar. A. Pengertian dan tujuan belajar. B. Jenis-jenis belajar. C. Teori-teori belajar. 4. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. A. Mengenal gejala fisik dan psikis. B. Persamaan dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. C. Fungsi pertumbuhan dan perkembangan dalam belajar. 5. Pembawaan dan lingkungan dalam proses belajar. A. Teori psikologi empirisme, nativisme, konvergensi. B. Pendayagunaan potensi belajar. C. Kedudukan dan peran pembawaan dan lingkungan dalam belajar. 6. Ciri-ciri kematangan dalam belajar. A. Beberapa teori psikologi kepribadian. B. Ciri dan gejala kematangan mental. Kematangan sebagai tujuan proses belajar. 7. Kemampuan dan inteligensi. A. Pengertian dan jenis kemampuan sejarah dan pengukuran inteligensi. B. Peranan inteligensi dalam pembelajaran. 8. Tipe-tipe dan kesulitan belajar. A. Pengertian dan jenis kesulitan belajar. B. Faktor penyebab kesulitan belajar. C. Upaya pembinaan menghadapi kesulitan belajar. C. Latar belakang historis lahirnya psikologi pendidikan dan sejarah para tokoh. 1. Latar belakang psikologi pendidikan. Sejarah singkat psikologi pendidikan. Sejarah khusus yang mengungkapkan secara cermat dan luas tentang psikologi pendidikan. Hingga kini sesungguhnya masih perlu dicari. Hal ini terbukti karena kebanyakan karya tulis yang mengungkapkan riwayat hidup psikologi pendidikan masih sangat langka. Karya tulis yang membahas riwayat psikologi yang ada sekarang pada umumnya membahas sebagai psikologi yang dicampur aduk menjadi satu.
sehingga menyulitkan identifikasi terhadap jenis psikologi tertentu yang ingin kita ketahui secara spesifik. Latar belakang psikologi pendidikan. Kajian psikologi pendidikan sudah ada di dunia barat maupun di Indonesia. Awal mula muncul psikologi pendidikan di dunia barat didirikan oleh beberapa perintis pada abad ke-19, yaitu William James, menekankan pentingnya melakukan pengamatan belajar mengajar di ruang kelas untuk meningkatkan pendidikan dengan rekomendasi pendidik mengajar pelajaran satu tingkat lebih tinggi dari tingkat pengetahuan dan pemahaman anak untuk merentangkan pikiran mereka. John Dewey mengatakan anak sebagai pembelajar yang aktif. Pendidikan harus fokus pada anak secara keseluruhan dan menekankan adaptasi anak-anak terhadap lingkungan, apalagi anak belajar lebih baik dengan praktik. Dan L. Thorndike fokus pada penilaian, pengukuran, dan mempromosikan landasan ilmiah dalam proses belajar. Psikologi itu sendiri memiliki rangkaian histori hingga sekarang. 1. Psikologi dipengaruhi oleh filsafat para ahli psikolog. Dahulu juga, ahli filsafat bahkan pada zaman Plato dan Aristoteles, psikologi masih menyatu dengan filsafat sebagai induk segala ilmu, berlangsung sejak zaman baru 1800 Masehi. A. Psikologi Plato. B. Psikologi Aristoteles. C. Psikologi abad tengah. D. Rasionalisme. E. Empirisme. 2. Sejarah tokoh-tokoh psikologi pendidikan. A. William James memberikan serangkaian kuliah bertajuk Talk to Teachers. Dalam kuliah inilah mendiskusikan aplikasi psikologi untuk mendidik anak. B. John Dewey. Beberapa kajian yang darinya adalah pertama, kita mendapatkan pandangan tentang anak sebagai pembelajaran aktif, di mana anak bukan pasif duduk diam menerima pembelajaran tetapi juga aktif agar proses belajar anak akan lebih baik. C. L. Thorndike berpendapat bahwa salah satu tugas pendidikan di sekolah yang paling penting adalah menanamkan keahlian penalaran anak. D. Carl Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupan. Jean Piaget adalah seorang tokoh yang amat penting dalam bidang psikologi perkembangan. D. Kontribusi psikologi pendidikan bagi teori dan praktek pendidikan. Psikologi pendidikan berfungsi diantaranya A. Sebagai proses perkembangan siswa, B. Mengarahkan cara belajar siswa, C. Sebagai penghubung antara mengajar dan belajar, D. Sebagai pengambilan keputusan untuk pengelolaan proses belajar mengajar. Berikut terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari psikologi pendidikan. A. Memahami perbedaan siswa atau diversity of student. B. Untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. C. Untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. D. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. E. Mengevaluasi hasil pembelajaran tugas utama guru atau pendidik. Tujuan, manfaat, dan ruang lingkungan psikologi pendidikan. 1. Tujuan psikologi pendidikan. Tujuan pembelajaran psikologi pendidikan membantu pengajar untuk menentukan tujuan pembelajaran terhadap perubahan perilaku seperti apa yang diinginkan sebagai hasil pembelajaran. 2. Manfaat mempelajari psikologi pendidikan. A. Mengetahui teknik pembelajaran yang efektif. B. Mengetahui perbedaan individu dalam pembelajaran. C. Membantu membuat rancangan media pembelajaran yang menarik. D. Konseling mempelajari psikologi pendidikan juga bermanfaat untuk pengajar atau guru. E. Memberikan solusi terhadap siswa yang memiliki masalah akademik. F. Terhindar dari salah penilaian. G. Membantu penyusunan jadwal pelajaran yang efektif. H. Membantu mengenal bakat. I. Membantu pengajar menciptakan suasana interaksi yang menyenangkan. J. Tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. 3. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Inti persoalan psikologis dalam psikologi pendidikan, tanpa mengabaikan persoalan psikologi guru, terletak pada siswa. Pendidikan pada hakikatnya adalah pelayanan yang khusus diperuntukkan bagi siswa. Oleh karena itu, ruang lingkup pokok bahasan psikologi pendidikan, selain teori-teori psikologi pendidikan sebagai ilmu, juga berbagai aspek psikologis para siswa, khususnya ketika mereka terlibat dalam proses belajar dan proses mengajar belajar. Secara garis besar, banyak ahli yang membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam.
A. Pokok bahasan mengenai belajar yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. B. Pokok bahasan mengenai proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. C. Pokok bahasan mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Dikutip dari Surya Brata 1984, Samuel Smith menetapkan 16 topik bahasan yang rinciannya adalah sebagai berikut. A. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan atau the science of educational psychology. B. Hereditas atau karakteristik pembawaan sejak lahir atau heredity. C. Lingkungan yang bersifat fisik atau physical structure. D. Perkembangan siswa atau growth. E. Proses-proses tingkah laku atau behavior process. F. Hakikat dan ruang lingkup belajar atau nature and scope of learning. G. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar atau factors that condition learning. H. Hukum-hukum dan teori-teori belajar atau laws and theories of learning. I. Pengukuran, yakni prinsip-prinsip dasar dan batasan-batasan pengukuran atau evaluasi atau measurement, basic principle and definitions. J. Transfer belajar, meliputi mata pelajaran atau transfer of learning subject matters. K. Sudut-sudut pandang praktis mengenai pengukuran atau practical aspect of measurement. L. Ilmu statistik dasar atau element of statistics. M. Kesehatan rohani atau mental hygiene. N. Pendidikan membentuk watak atau character education. O. Pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah menengah atau psychology of secondary school subject. P. Pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah dasar atau psychology of elementary school subjects. Khusus mengenai proses mengajar belajar, para ahli psikolog pendidikan seperti Barlow dan Good and Brophy mengelompokkan pembahasan ke dalam 7 bagian. A. Manajemen ruang atau kelas yang sekurang-kurangnya meliputi pengendalian kelas dan penciptaan iklim kelas. B. Metodologi kelas atau metode pengajaran. C. Motivasi siswa peserta didik. D. Penanganan siswa yang berkemampuan luar biasa. E. Penanganan siswa berperilaku menyimpang. F. Pengukuran kinerja akademik siswa. G. Pendayagunaan umpan balik dan penindaklanjutan. Dalam hal penanganan manajemen, tugas utama guru adalah A. Melakukan kontrol terhadap seluruh keadaan dan aktivitas kelas. B. Menciptakan iklim ruang kelas atau classroom climate sedemikian rupa agar proses mengajar belajar dapat berjalan wajar dan lancar. Pengendalian atau kontrol yang dilakukan guru menurut tinjauan psikologi pendidikan harus senantiasa diorientasikan pada tercapainya disiplin. Disiplin dalam hal ini berarti segala sikap, penampilan, dan perbuatan siswa yang wajar dalam mengikuti proses mengajar belajar.